Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maskur Wildan dari kelas MI2C, NIM saya 19317100032. Saya akan mempresentasikan sebuah website. Website ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web lanjut. Website ini dibangun menggunakan framework Laravel. Website ini merupakan sebuah website informasi bernama Phonepedia. Sesuai dengan namanya, website ini berisi informasi dan spesifikasi mengenai smartphone yang ada di pasaran. Baik, langsung saja kita berada di halaman login. Berdasarkan gambar ini, kita bisa melakukan login menggunakan username dan password dari akun kita. Apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa mengklik register, kita bisa memasukkan nama dari akun kita, kemudian kita bisa mengisikan email address-nya dan mengisikan username. Setelah itu kita bisa mengisi password-nya. Setelah itu kita bisa klik register. Setelah kita klik register, otomatis kita juga ikut langsung login dan redirect ke halaman home. Kita bisa klik menu post dan disinilah postingan Phonepedia ditampung, berisi gambar dan keterangan. Apabila kita ingin melihat post yang lain, kita scroll ke bawah dan terdapat nomor seperti halaman, kita bisa klik dan akan berganti ke halaman yang lain. Kita akan membuka salah satu dan ini halaman show-nya, terdapat gambar, kemudian title, merek dari smartphone tersebut dan kategori dari smartphone tersebut, dan ini merupakan isi dari postingannya. Di samping ini terdapat beberapa post yang berkaitan dengan post yang sedang kita buka ini. Apabila kita ingin membuat post, kita bisa mengklik menu kanan atas. Di sini terdapat buat post baru, kita klik saja, kemudian kita bisa memasukkan gambarnya. Setelah kita masukkan gambar, kita bisa mengisikan title-nya. Kemudian kita memilih mereknya dan kita memilih kategorinya. Setelah itu kita bisa memasukkan isi dari postingan yang kita buat. Setelah itu kita bisa melakukan create, dan inilah postingan yang telah kita buat baru saja. Ini menandakan kita sudah membuat postingan yang baru. Kita bisa membukanya. Ini dia gambarnya, kemudian ini title-nya, ini merupakan merek, dan ini merupakan kategorinya. Kita bisa mengklik postingan yang lain yang berkaitan. Kita juga bisa mengklik berdasarkan kategori, dan kita juga bisa mengklik berdasarkan merek. Kita juga bisa melakukan pencarian postingan tentang smartphone yang ingin kita ketahui. Baik, kita juga bisa mengedit postingan kita, namun kita hanya bisa mengedit postingan yang telah kita buat. Misalnya seperti di samping ini terdapat postingan namun bukan kita yang membuatnya. Ini dibuat oleh by second user. Jika kita buka, maka di bawahnya tidak ada apa-apa. Namun jika kita mengklik postingan kita tadi, di bawahnya terdapat icon delete dan edit. Kita bisa melakukan edit postingan tersebut. Kita bisa mengganti filenya, titlenya, merek, kategori maupun bodinya. Kita akan mengganti bodinya. Setelah kita ganti, kita bisa klik update, dan post update berarti post sudah diupdate, dan inilah tadi post yang telah kita edit. Kita bisa membukanya, dan ini merupakan body yang baru kita isi tadi. Kita juga bisa melakukan delete postingan ini. Kita bisa langsung saja klik delete. Apakah kita ingin menghapus postingan ini, kita klik ya, maka postingan otomatis akan terhapus.
Dan apabila kita ingin keluar dari website ini, kita bisa mengklik logout dan kita otomatis keluar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingannya. Pertama terdapat post controller. Di sini terdapat beberapa function, yaitu index, kemudian show, create untuk membuat post tadi, kemudian ada edit untuk mengedit post, dan juga ada destroy untuk menghapus post. Kemudian ada home controller di mana kita harus melakukan autentikasi seperti tadi. Kita otomatis ke redirect ke halaman login. Kemudian setelah kita login, kita akan ke redirect ke halaman home. Kemudian ada kategori controller dan juga tag controller, dan ada juga search controller. Ini digunakan untuk melakukan search pada post tadi. Kemudian terdapat beberapa model. Yang pertama ada post model, setelah itu ada kategori dan juga model tag, dan ada model user. Di sini saya menggunakan fungsi isAdmin. Admin ini digunakan untuk mengedit, mendelete. Maksudnya admin ini bisa mendelete maupun mengedit postingan walaupun itu bukan postingan miliknya. Saya setting adminnya adalah mWildan. Di sini juga terdapat migration. Kita membuat post table, terdapat ID, user ID, channel, title, slug, body. Kemudian juga terdapat tabel kategori dan juga migration tag kategori. Di sini juga ada seedernya. Dan sebelumnya kategori saya gunakan untuk mengisi merek dari smartphone, yaitu berisi Apple, Asus, Oppo, Samsung, Vivo, Xiaomi. Kemudian tag tabel seeder saya gunakan sebagai kategori smartphone seperti entry level, mid-range, flagship, dan lain-lain. Kemudian ada user tabel seeder, saya mengisikan m_wildan, kemudian username mWildan yang saya buat sebagai admin tadi. Setelah itu terdapat layout, dimana pertama adalah layout master. Layout master ini merupakan layout yang akan di-extend oleh file .blade.php yang lain yang digunakan sebagai layout utama ataupun template yang digunakan pada halaman website. Yang semua halaman mengextend layout master ini, seperti contohnya login mengextend layout master, kemudian register mengextend layout master. Kemudian ada navigasi. Navigation ini berada di atas seperti tempat gambar Ponpedia, kemudian cari, dan beberapa menu berada di navigation.blade.php. Kemudian terdapat footer. Footer ini berada di bagian bawah website. Kemudian terdapat halaman login. Login ini digunakan untuk kita melakukan login tadi, dan kita juga melakukan register menggunakan register.blade.php. Halaman selanjutnya ialah halaman index. Halaman index ini merupakan halaman post, yaitu ini merupakan halaman index. Kemudian ada halaman create. Create ini digunakan untuk membuat post. Include post partial form control, berarti dia menginclude form control yang berada di direktori partial ini. Disinilah tempat form tersebut dibuat, seperti title, merek, kategori, dan lain-lain. Kemudian ada juga edit.php. Ini juga menginput post partial form control. Ini digunakan untuk mengedit post. Kemudian ada show.php. Ini digunakan untuk menampilkan postingan seperti ini. Kemudian ada home.blade.php. Ini merupakan halaman yang direct setelah kita melakukan login. Kemudian terdapat file web.php. Di sini kita menempatkan root yang digunakan oleh website, seperti root search, post, dan lain-lain. Ini merupakan halaman utama, jadi kita slash, kemudian home control index home. Otomatis pertama kita membuka, kita akan menuju halaman home. Namun sebelum kita
menuju ke halaman home, kita akan direct ke login dulu agar kita login dulu. Kemudian ada file env, ini digunakan kita koneksi ke MySQL dengan DB1 227.0.0.1 dengan nama databasenya Laravel, di mana di dalam database Laravel tersebut terdapat user, post, kategori, dan juga tag yang kita buat, yaitu tempat database. Saya menggunakan bantuan software Table Plus, di mana di sini terdapat database dari post, kemudian terdapat database dari user. Kita tadi menambahkan user Maskur, ini belum saya refresh. Setelah saya refresh, ini tadi user yang kita buat tadi. Kemudian ada kategori dan juga ada teks. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.